Selamat datang di video pembelajaran tentang sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam video ini, kita akan membahas latar belakang sengketa, proses penyelesaian, dan hasil akhir dari perselisihan antara Indonesia dan Malaysia terkait dua pulau tersebut. Dalam dunia internasional, hubungan antar negara sangat penting. Hal ini sudah tertuang di dalam Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan syarat dari terbentuknya negara yang paling penting adalah mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Namun, hubungan ini juga dapat menimbulkan sengketa seperti yang terjadi pada Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa ini bermula dari perbedaan interpretasi terkait perjanjian internasional dan perebutan sumber daya ekonomi. Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu sengketa hukum internasional. Sengketa hukum internasional adalah kondisi di mana dua negara terjadi pertentangan serta memiliki pandangan yang berbeda mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang telah ada dalam suatu perjanjian. Sengketa internasional bisa diselesaikan melalui berbagai metode, baik secara damai maupun kekerasan. Proses penyelesaian sengketa hukum internasional dibagi menjadi beberapa cara seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Misalnya, negosiasi bilateral antara Indonesia dan Malaysia dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi-negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Cara lainnya yaitu dengan mediasi. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Mediator dapat merupakan negara, organisasi internasional, atau individu. Cara yang ketiga yaitu arbitrase. Arbitrase adalah salah satu metode atau alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal sejak lama dalam hukum internasional. Indonesia mengajukan bukti bahwa pulau ini merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Konvensi 20 Juni tahun 1891 antara Inggris dan Belanda. Bukti tersebut antara lain keberadaan mercusuar. Konvensi 1891 mengatur penentuan batas-batas di Pulau Kalimantan antara Belanda dan negara-negara di Pulau Kalimantan yang berada di bawah protektorat Inggris. Upaya penyelesaian sengketa Sipadan dan Ligitan dimulai pada tahun 1969 dan berlanjut hingga 1997 melalui perundingan bilateral. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan milik Malaysia berdasarkan bukti administrasi dan pengelolaan yang lebih baik. Keputusan Mahkamah Internasional memberikan kedaulatan kepada Malaysia karena Malaysia lebih dominan dalam mengelola dan memberikan bukti bahwa Malaysia memiliki kekuasaan di pulau itu. Penyebab kekalahan Indonesia adalah bahwa Indonesia tidak memiliki sejarah dan data yang menunjukkan bahwa Belanda memiliki kekuatan dan tindakan yang lebih kuat daripada Inggris pada waktu itu. Nah, pada akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan negara Malaysia. Indonesia dinilai Mahkamah Internasional tidak berhak memiliki kedua pulau tersebut. Kesimpulannya, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan menunjukkan pentingnya diplomasi dan hukum internasional dalam menyelesaikan perselisihan antar negara. Untuk mencegah sengketa di masa depan, penting bagi negara-negara untuk mematuhi perjanjian internasional dan melakukan dialog konstruktif. Nah, itu tadi penjelasan tentang sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dalam konteks hukum internasional. Semoga dapat dipahami ya.